Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini
Minggu 9 Mei 2021, kita masih diberikan Tuhan kesempatan dan hidup dan dapat beribadah hari ini. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudaraku yang diberikan Tuhan anugerah umur 1 tahun lagi. Doa saya semoga saudara sehat, tetap semangat, dan bersukacita karena Tuhan, tambah mengasihi Tuhan. Saudara diberkati dengan apa yang saudara kerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku, mari kita buka sesi firman Tuhan ini di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat pertolongan Tuhan 1 minggu di dalam hidup kami. Suka dan duka bergantian, tetapi Tuhan Immanuel, Tuhan ada bersama kami. Jadi terima kasih Tuhan, terima kasih kepada kasih Tuhan dan kuasa-Mu kami percaya. Kami mohon ampun buat semua dosa salah kami Tuhan, dan mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami rindu hidup kami dapat dipakai Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih Tuhan. Hari ini kami mau mempelajari firman Tuhan kembali. Tuhan, berkatilah kami. Berilah kami pengertian dan kemampuan untuk melakukannya. Kami rindu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 46. Tuhan Yesus memberkati. Kita dengarkan ya Alkitab bersuara sambil membaca Alkitab kita dengan sesama. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Saudaraku, saat ini di seluruh dunia keadaan menjadi banyak susah, banyak sulit,
di dalam semua segi kehidupan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Dalam keadaan seperti ini, apakah kita masih bisa mengalami rasa damai sejahtera itu? Apakah mungkin di dalam kesulitan-kesulitan kita masih bisa menikmati damai sejahtera dari Tuhan? Nah, Mazmur 46 membuat solusinya. Biar kita semua mengerti dan dapat mempraktekannya. Saudara, Mazmur 46 mengungkapkan iman dari Bani Korah yang membuatnya. Mereka tetap percaya kepada kuasa dan kasih Tuhan. Sebab Tuhan adalah kota benteng, tempat perlindungan, sumber kekuatan. Tuhan adalah penolong dalam kesesakan. Mereka sudah sering alami dan Tuhan sangat terbukti kuat dan kuasanya. Bukankah kita juga di dalam perjalanan hidup kita sudah sering kali mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan? Ingatkah saudara? Kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih bisa makan, masih bisa minum, itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita diselamatkan, itu karena kebaikan Tuhan. Karena kita masih bisa beraktivitas, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau kita masih bisa beribadah dan melayani Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Belum lagi kebaikan-kebaikan yang setiap hari seharusnya kita renungkan. Dan kita mengaminkan bahwa Tuhan selalu bisa diandalkan. Saudara-saudaraku, dan Tuhan menyertai orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh mengasihi Dia. Damai sejahtera itu adalah berkat rohani dari Tuhan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan setiap hari sungguh-sungguh mau taati firman Tuhan. Setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan damai sejahteranya tidak akan berhenti, akan mengalir. Asal memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan. Hidupi kebenaran firman Tuhan. Miliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Damai sejahtera tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa. Ada banyak orang kaya tapi susah. Tidak bisa tidur kalau tidak makan obat. Tidak bisa tertawa dan sebagainya. Karena susah. Jadi memang benar saudara, damai sejahtera itu adalah berkat rohani. Hanya bisa diberikan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesaya 26 ayat 3 mencatat. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Yang hatinya teguh, percaya sungguh kepada kasih dan kuasa Tuhan, diberikan Tuhan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Sebab kepada Tuhan ia percaya. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada apapun atau siapapun yang bisa hilang, musnah, mati, dan berubah. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Saudara-saudara, jadi jika kita selalu sungguh-sungguh percaya mengandalkan Tuhan, dibuktikan dengan ketaatan kepada kehendak Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan damai sejahtera akan Tuhan berikan terus menerus. Walaupun situasi dan kondisi kehidupan kita bisa naik turun, tidak stabil. Keluaran 15 ayat 13 mencatat, Keluaran 15 ayat 13, dengan kasih setiamu engkau menuntun
umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Jadi damai sejahtera, kasih setia Tuhan, tuntunan dan bimbingan Tuhan diberikan bagi orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang sudah ditebus dosa-dosanya, yang mau melakukan kehendaknya setiap hari. Maka Tuhan akan memberi kekuatan baru, berlari tiada lelah, berjalan tidak lesu, jatuh tapi tidak tergeletak, bangkit lagi. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus sungguh-sungguh mengusahakan dengan segenap tenaga, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi untuk hidup dalam iman yang teguh. Jangan sampai kehidupan rohani kita menjadi lemah, kehidupan rohani kita menjadi putus asa. Awas, bahaya mengancam. Ayo berjaga-jaga. Kalau saudara saat ini sudah menjadi lemah dan putus asa, tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau memuji Tuhan, bahkan sudah tidak percaya kepada kasih setia Tuhan, sudah demikian putus asa, ayo saudara, stop, bangun, bertobatlah, semangat kembali. Ya, ayo berdiri teguh, jangan goyah. Apa yang harus kita lakukan supaya bisa berdiri teguh, tidak goyah? Walaupun badai kehidupan ini banyak, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita bisa kuat karena ada di dalam Tuhan. Bagaimana selalu bisa dalam posisi di dalam Tuhan? Alkitab mengatakan iman kita bertumbuh dari pendengaran firman. Sebab itu bacalah dan dengarlah firman Tuhan setiap hari. Pendalaman Alkitab Clearsight sudah disiapkan oleh gereja untuk menuntun kita mengerti, mengetahui firman Tuhan dan bertumbuh di dalam iman. Lalu firman Tuhan juga berkata bahwa iman kita bertumbuh melalui kesusahan hidup yang kita lewati bersama Tuhan. Berarti kita harus terus bersama Tuhan. Berdoa setiap hari, memuji Tuhan, menyanyi lagu-lagu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hati kita pun akan gembira. Nyatakan terima kasih dan syukur buat kasih setia Tuhan. Ucapkan syukur dalam segala hal. Ya, sesudah itu baru kita bersyafaat untuk orang. Buat pekerjaan Tuhan, buat negara, buat bangsa, buat para pemimpin. Dan berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Alkitab berkata, usahakan. Atur supaya minimum 1 hari 1 jam kita berdoa. Mengenai hal ini dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 26 ayat 40 sampai 41 dan di dalam Markus 14. Tuhan Yesus berkata begini saudara, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya roh kita ini mau melakukan yang benar, mau melakukan firman Tuhan, tapi daging kita ini, kemanusiaan kita ini, tabiat kita ini gak sanggup, lemah. Sebab itu bagaimana caranya supaya kuat? Harus di dalam Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Sekali lagi, baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan tiap hari. Mengerti dan lakukan. Dan berdoa sungguh-sungguh memuji Tuhan. Minimum 1 jam setiap hari. Ini bukan resep dari saya. Ini firman Tuhan. Mari saudara, lakukanlah. Agar walaupun pencobaan boleh datang, roh kita kuat. Iman kita kuat dan bersama Tuhan kita sanggup menghadapi segala hal. Saudara-saudara, marilah kita dengan penuh keberanian untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
kita sudah mengakui semua dosa kita dan mau bertobat, maka marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian, dengan penuh kesungguhan, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, supaya kita bisa menerima rahmat Tuhan, menerima kekuatan, menerima pertolongan Tuhan pada waktu Tuhan. Kalau kita tidak mau berdoa, kita tidak mau lagi membaca firman, kita tidak lagi mau memuji-muji Tuhan, keadaan bukan menjadi semakin baik, pasti akan semakin buruk. Sebab itu ayo saudara, bersemangat, kuat karena ada di dalam Tuhan. Kita lanjutkan di ayat 5, mari kita perhatikan dari Mazmur 46 ayat 5. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Apa maksudnya? Ini adalah perumpamaan. Sungai ini menggambarkan tentang kasih Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Di tengah kehidupan umatnya yang setia. Dalam Yehezkiel 47 ayat 1-12, saudara boleh baca, sangat bagus. Dan juga di dalam Wahyu 22 ditulis perumpamaan ini mengenai sungai yang keluar dari bait suci. Sungai itu mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan akhirnya bermuara di Laut Asin. Laut Asin atau Laut Mati mengandung garam yang sangat banyak, sangat pekat. Akibatnya tidak ada yang bisa hidup di sana. Tidak ada ikan, tidak ada makhluk hidup. Tetapi ketika aliran air dari sungai yang bersumber dari bait Allah itu datang, mengalir sampai ke Laut Asin atau Laut Mati, ya saudara lihat, maka Laut Asin, Laut Mati itu menjadi laut yang airnya tawar. Sehingga segala makhluk hidup dapat berkeriapan di sana. Wow, itu gambaran mujizat. Bahwa Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kehidupan seseorang. Yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Memiliki iman, memiliki kepercayaan yang sungguh. Yang memiliki ketaatan untuk hidup dalam kebenaran apapun kondisinya. Ya. Tuhan sanggup memperbaharui hidup kita. Walaupun sudah sangat hancur, rusak, tidak berdaya, sepertinya tidak ada harapan. Syaratnya datang kepada Tuhan dan tinggal sungguh di dalam Tuhan. Selama masih hidup, berarti masih ada kesempatan bertobat. Selama masih Tuhan berikan hidup, berarti masih ada kesempatan dipulihkan, diampuni, dipakai Tuhan untuk bisa bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang besar yang saya dan saudara alami. Selama masih hidup, berarti masih ada rencana prospek Tuhan buat hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 katakan, rencana Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, yaitu masa depan yang penuh harapan. Wow, luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan hati kita untuk berdiri teguh dan tidak goyah dan sungguh-sungguh percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Sebab itu saudara, mari kita fokus kepada Tuhan. Ya. Jangan fokus, jangan mengandalkan hal-hal yang gampang berubah, yang tidak bisa diandalkan. Seperti uang, orang, kekuasaan, dan lain sebagainya. Hanya Tuhan yang bisa diandalkan dan Dia tidak berubah. Saudara-saudara, di dalam Yohanes 7 ayat 38 sampai 39 mencatat,
barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Roh yang akan diterima oleh mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Roh Kudus. Roh Kudus berfungsi membantu kita dalam kelemahan kita. Ada banyak fungsi, tapi hari ini kita bicara mengenai fungsi Roh Kudus, Roh Allah yang diberikan untuk mendampingi kita supaya kita tidak terus hidup dalam kelemahan. Ya. Sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Sehingga kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Sehingga kita bisa hidup dalam sukacita. Karena ada roh Tuhan beserta kita. Kita tidak terus lemah, bangkit, berdiri, kuat. Bisa hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran artinya hidup menuruti segala firman Tuhan. Hidup yang hormat kepada Tuhan. Walaupun tidak dilihat orang, tapi melakukan, berpikir, berkata yang hormat kepada Tuhan. Ya, yang takut akan Tuhan. Akibat orang yang hidup hormat dan takut akan Tuhan, Amsal 1 ayat 7 dikatakan Tuhan akan menganugerahkan hikmat. Tuhan akan menganugerahkan pengetahuan, kecerdasan, kepandaian, kesanggupan untuk bisa menjalani hidup ini. Jadi di situ relasi. Kalau saya dan saudara hidup hormat, mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran, firman Tuhan yang ya dan amin memberi tahu kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan kita hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Maka kesulitan hidup, persoalan hidup, kita bisa lihat dengan persepsi atau cara pandang Allah. Kita bisa lihat itu menjadi peluang. Kita bisa diberikan Tuhan kreativitas. Karena Tuhan sumber kreativitas. Sehingga kesulitan bisa menjadi peluang. Winston Churchill, ya, Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal berkata, seorang yang pesimis akan melihat kesulitan di dalam banyak peluang. Nggak bisa, capek, repot, nggak mungkin, dan lain-lain. Tetapi seorang optimis akan melihat peluang-peluang di balik kesulitan-kesulitan. Siapa yang bisa memberikan hikmat dan kreativitas itu? Tuhan. Alkitab berkata, kalau kita kurang hikmat, kita minta kepada Tuhan sebab Dia sumber hikmat dan Dia tidak pernah menolak orang yang datang sungguh kepadanya. Luar biasa bukan saudara? Luar biasa kasih Tuhan. Jadi mari semangat hidupi, jalani kehidupan bersama Tuhan. Jangan banyak ngeluh, jangan banyak komplain. Berdoa, minta Tuhan kasih kekuatan, kemampuan. Hidup takut Tuhan, supaya Tuhan beri kita hikmat. Sehingga masalah bisa kita lihat menjadi peluang. Ya, Tuhan menolong kita. Firman Tuhan yang terakhir dari Yeremia 31 ayat 25. Yeremia 31 ayat 25. Sebab aku, yang dimaksudkan di sini Tuhan, akan membuat segar orang yang lelah. Dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Kalau saudara dan saya lelah, merana, datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan sanggup merubahkan keadaan bagi orang-orang yang sungguh percaya dan menghormatinya.
sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Mari kita berdoa. Kami imani firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, ya dan amin. Tuhan tahu keadaan kami masing-masing. Kami tidak mau fokus dengan ketakutan, tapi kami mau fokus kepada kasih dan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan masih kami hidup sampai hari ini, Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk melakukan hal-hal baik bagi kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi hidup kami di dalam tangan kasih setiamu. Ajari kami Roh Kudus setiap hari untuk melakukan yang baik dan benar. Kami mau kuat karena kami mau sungguh di dalam Tuhan. Pakailah hidup kami untuk menjadi kemuliaan bagi namamu. Masalah kami, Tuhan tolong ada jalan keluar.
Persoalan kami, Tuhan tolong ada solusi. Sehingga kami dapat kembali bersaksi bahwa Tuhan Yesus baik dan selalu bisa diandalkan. Supaya banyak orang boleh mendengar dan percaya kepadamu. Berkati anak-anak sekolah minggu dan orang tuanya dan guru-guru supaya kuat di dalam Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkatilah Tuhan para remaja dan pemuda supaya sungguh-sungguh kuat karena di dalam Tuhan. Berkatilah kaum wanita dan kaum pria supaya maju di dalam pengenalan akan Tuhan. Setiap hamba-hambamu dan pengerjamu mohon berkat Tuhan, rohani maupun jasmani. Tambah cinta Tuhan, tambah hormat melakukan firman. Bapa, kami rindu keluarga besar kami untuk Tuhan selamatkan. Bapa, kami rindu bangsa negeri kami, Tuhan selamatkan. Bapa, kami rindu pemimpin-pemimpin kami hidup dalam takut akan Tuhan dan diberi hikmat untuk mengelola negeri ini dengan adil sehingga menjadi sejahtera. Bapa, kami rindu Tuhan, curahkanlah hujan pertobatan, curahkanlah hujan keselamatan. Kami rindu negeri kami dilawati Tuhan. Kami rindu kebangunan rohani terjadi dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas. Dan pakailah kami melalui segala cara untuk menjadi saksi Tuhan dalam perkataan dan perbuatan. Agar janji penyertaan Tuhan senantiasa sampai kesudahan zaman boleh kami nikmati. Engkau mengerti segala sesuatunya sebab tidak ada yang tersembunyi kepadamu. Kepada Tuhan sumber hidup kami, andalan kami, Bapa kami yang kekal dan sempurna, Tuhan dan Juru Selamat kami sungguh-sungguh berserah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari angkat tangan saudara dan imani berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna, cinta Tuhan Yesus yang kekal, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus membuat saya dan saudara percaya, taat, dan setia sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara, Tuhan berkati. Shalom. Halo jemaat Tuhan, Sekolah Minggu Liburan kembali lagi pada tahun ini. Dengan program Sekolah Minggu Langsung via Google Meet, anak-anak dapat berinteraksi langsung satu sama lain. Setiap hari Minggu pada bulan Juni dan bulan Juli sesuai tanggal yang tertera, kita akan melakukan banyak aktivitas kreatif dan juga banyak permainan seru lainnya. Eits, jangan lupa akan ada hadiah menarik bagi anak yang rajin hadir setiap minggunya. Tunggu apa lagi? Segera hubungi Kak Yuli atau Kak Surta di nomor ini untuk info lebih lanjut. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan memberkati.